Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 159 5.000. David terkejut, dia menemukan bahwa persyaratan gaji Livret cukup rendah. Karena gaji David di link media lebih dari 10.000, dia merasa seperti ini. Tetapi ketika Livret melihat reaksi David, dia merasa gelisah, jadi dia buru-buru bertanya dengan suara rendah, "Bos David, apakah gaji 5.000 yang saya sebutkan agak tinggi?" David berkata kepada Livret, "Tidak tinggi. Aku bisa memberimu 6.000 yuan sebulan, bagaimana?" "Ah, benarkah?" Livret tercengang, dia tidak menyangka David mengambil inisiatif untuk menambahkan 1.000 yuan. Tentu saja itu benar. Dengan gaji bulanan 6.000 yuan, apakah kamu bersedia melakukannya? David bertanya lagi pada Livret. Aku bersedia. Livret menjawab dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Hehe. Itu benar. David tertawa ketika melihat Livret setuju, karena tujuannya adalah untuk menjaga Livret terlebih dahulu. "Bos David, kenapa kamu memberiku 6.000 gaji sebulan?" Livret bertanya pada David dengan hati-hati. "Karena aku bahagia." David mengatakan ini, dan kemudian berkata kepada Livret, "Baiklah, agar kamu bisa bekerja dengan tenang, aku akan membayar gajimu setahun di muka." Setelah mengatakan ini, David segera berkata dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 720.000 yuan ke Livret. "Bos David, kamu membayarku gaji setahun, jadi kamu tidak takut aku melarikan diri?" Livret mau tidak mau bertanya pada David ketika dia melihat informasi kedatangan akun ditampilkan di teleponnya. "Hehe, lalu kamu bisa lari?" David tersenyum dan meminta Livret kembali. "Yah, mungkin tidak." Livret tersipu, lalu berkata. David mengatakan ini pada Livret. "Ngomong-ngomong, aku telah membayarmu gaji setahun di muka. Selama tahun ini, kamu tidak diizinkan untuk mencari pekerjaan lain. Bolehkah bekerja paruh waktu?" Livret bertanya pada David dengan hati-hati. "Tidak." David segera menghilangkan ide Livret, dan kemudian berkata kepadanya dengan agak mendominasi, "Jika saya mengetahui bahwa Anda bekerja paruh waktu atau pekerjaan lain, saya akan membuat Anda tidak mungkin bergaul di Jiangbei." "Oh, baiklah kalau begitu." Livret menjulurkan lidahnya, dan kemudian dia bertanya pada David lagi, "Bos David, di mana Anda mengatur agar saya bekerja? Anda tidak bisa membiarkan saya tinggal di hotel sepanjang waktu, bisakah kamu?" "Oh, benar, aku baru saja membeli villa," kata David kepada Livret. "Ah, kamu benar-benar membeli villa?" Livret tertegun. "Tentu saja itu benar. Aku akan membawamu ke sana sekarang," kata David kepada Livret. Bagus. Bagus." Livret mengangguk berulang kali. Mimpinya adalah tinggal di villa, jadi dia sangat tertarik. Jadi David mengembalikan kamar kepresidenan Hotel Golden Dragon, dan kemudian membawa Livret keluar dari jalan bar, naik taksi ke Banshan Yaju. Ketika mereka tiba di Banshan Yaju, David mengeluarkan kartu akses dan kunci, membuka villa 3 lantai, dan masuk bersama Livret. Setelah masuk, mata Livret berbinar. Karena villa yang baru dibeli ini merupakan rumah hardcover, interior rumah pada dasarnya berwarna hitam putih, pengembang sudah melengkapi komputer, TV, dan beberapa perabot.
David membawa Livret untuk berkunjung dari lobi di lantai pertama, dan kemudian berjalan ke balkon di lantai 3. Setelah naik ke balkon besar, pandangannya melebar dan dia melihat danau tidak jauh dengan angin sepoi-sepoi bertiup. Livret menyipitkan matanya dan menghirup udara dalam-dalam, dan kemudian dia menemukan bahwa dia telah jatuh cinta pada ini villa. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan lingkungan di sini? David menoleh dan bertanya pada Livret. Puas. Aku sangat puas. Livret buru-buru membuka matanya dan berseru, aku ingin tinggal di villa seperti itu bahkan dalam mimpiku. Senang rasanya punya uang. Sekarang, David tersenyum. Itu hanya mimpi, itu tidak menjadi kenyataan. Livret menggelengkan kepalanya, lalu bergumam, aku bukan pemilik villa ini, aku hanya pekerja paruh waktu. Kalau begitu apakah kamu ingin menjadi pemilik villa ini? David bertanya pada Livret seperti ini. Aku mau. Tentu saja aku mau. Livret segera mengangguk, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berkata kepada David dengan kewaspadaan, Bos David, biarkan aku memberitahumu dulu, aku datang ke sini untuk bekerja, dan saya hanya bertugas mencuci. Saya tidak ingin melakukan semua jenis pekerjaan rumah, tetapi saya tidak ingin melakukan hal-hal lain, seperti Anda meminta saya untuk menemani Anda. Ya. Saya tidak akan setuju. Jangan khawatir. Aku tidak akan main-main denganmu, kecuali itu keinginanmu. Melihat Livret seperti ini, David tahu bahwa dia mewaspadai dia, jadi dia mengatakan ini. Baiklah kalau begitu. Livret tersipu, dan kemudian bertanya pada David, Bos David, apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Aku baru saja membeli villa ini kemarin, dan aku belum membersihkannya. David berkata kepada Livret, pergi dan bersihkan dulu, dan kita akan resmi pindah malam ini. Oke. Livret buru-buru mengangguk, lalu menggulung lengan bajunya. Aku berangkat kerja. Setelah mengatakan ini, Livret berbalik dan menyelinap ke balkon untuk menyibukkan diri. Dan David terus menikmati pemandangan di balkon sebentar, lalu berjalan ke bawah. Saat dia berjalan ke ruang tamu di lantai pertama, David melihat Livret sudah berpakaian mengenakan celemek, lalu memegang pel dan kain lembab, dia sedang mengepel lantai dan membersihkan meja, seperti lebah pekerja keras. Melihat David berjalan turun, Livret bekerja lebih bahagia, karena dia ingin membuktikan kepada David bahwa dia kemampuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan dia sangat menyukai villa ini, jadi dia ekstra rajin membersihkan. Senang rasanya memiliki wanita cantik sebagai seorang pengasuh. David tersenyum dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Lalu dia duduk di sofa kulit di ruang tamu, menyalakan TV, dan menonton pertandingan sepak bola, yang merupakan salah satu hobinya. Livret telah bekerja keras untuk menjaga kebersihan. Saat menonton pertandingan sepak bola, ponsel David tiba-tiba berdering. Dia dengan cepat mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah panggilan Ding Wei. Jadi David dengan cepat menekan tombol jawab, "Halo, Sister Wei." David baru saja menyapa Ding Wei, tapi Ding Wei berkata kepadanya dengan nada bersemangat, "David, kamu di mana sekarang?" "Oh, aku di luar." David buru-buru menjawab. "Sebaiknya kamu segera datang ke aula seni bela diri." Ding Wei mengatakan ini pada David. "Saudari Wei, apakah ada sesuatu yang terjadi di aula seni bela diri?" David terkejut, lalu bertanya pada Ding Wei seperti ini. "Kamu akan tahu kapan kamu datang." Ding Wei tidak memberitahu David apa itu,
tetapi mengatakan sesuatu seperti ini, lalu menutup telepon. Meskipun David bingung dengan tindakan Ding Wei, dia mengira dia adalah pelatih aula seni bela diri Wei Fengtang meskipun dia hanya bekerja paruh waktu. Ding Wei mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di aula seni bela diri, jadi tentu saja dia tidak bisa berdiri dan menonton. David mematikan TV, berdiri, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Livret masih membersihkan dengan pel. Jadi David berjalan ke Livret, mengeluarkan kartu hitam tertinggi yang diberikan Su Mingshan kepadanya, dan menyerahkannya padanya. Jika menurutmu ada sesuatu yang hilang di villa, ambil kartu ini dan pergi berbelanja. Kartu hitam tertinggi, karena ketika dia pergi ke Shang Pinsuan, dengan Aurelia sebelumnya, dia melihat David mengeluarkannya, dan tahu bahwa energi kartu hitam ini luar biasa. Ah! Bos David, kamu, berikan aku ini, kartu ini untuk dibelanjakan? Livret menatap David dengan mata terbelalak, dengan ekspresi tidak percaya. Benar. Apakah kamu tidak mau? David bertanya balik pada Livret. Bersedia. Harus bersedia. Livret mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu dia mengambil kartu hitam itu dengan tatapan gugup. Aku punya sesuatu untuk segera keluar. Setelah bersih-bersih, pergilah berbelanja. David mengatakan ini pada Livret, lalu berbalik dan ingin pergi. Bos David, apakah kamu akan kembali untuk makan malam? Livret buru-buru bertanya padanya. Tergantung situasinya. Jawab David, dan berjalan keluar villa. Setelah meninggalkan Ban Shan Yaju, David memanggil taksi dan menuju ke Wei Fengtang Martial Arts Hall. Sekitar setengah jam kemudian, David datang ke Wei Fengtang Martial Arts Hall. Setelah memasuki gerbang aula seni bela diri Wei Fengtang, David menemukan bahwa tidak ada seorang pun di lantai pertama, bahkan meja depan pun kosong. Jadi David berjalan menuju lantai 2. Begitu sampai di lantai 2, David melihat banyak orang di dalam aula pelatihan. Anehnya, orang-orang di aula terbagi menjadi 2 kelompok, salah satunya memiliki banyak orang, yaitu Ding Wei dan siswa sekolah seni bela diri Wei Fengtang. Ada sekitar selusin orang di grup lain, mereka semua adalah grup anak muda, dan ada pria dan wanita. Sepertinya mereka bukan dari aula prestise. Selain itu, David menemukan bahwa kedua kelompok orang itu sedang dalam keadaan konfrontasi, terutama wajah cantik Ding Wei tegang, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Jadi David berjalan mendekat. Ketika Ding Wei melihat David muncul, wajahnya yang tegang segera rileks. Dan kemudian dia berinisiatif untuk menyapanya, David, kamu akhirnya ada di sini. Kakak Wei, apa yang terjadi? David sibuk bertanya pada Ding Wei seperti ini. Apakah kamu melihat sekelompok orang itu? Ding Wei menunjuk ke sekelompok anak muda, dan berkata kepada David, mereka datang ke aula seni bela diri Wei Fengtang kami, mengatakan bahwa mereka ingin menjadi siswa. Siswa? David tanya. David bingung, dan kemudian berkata kepada Ding Wei, ini hal yang baik. Tapi menurutku mereka tidak di sini untuk menjadi murid. Ding Wei mengerutkan kening, dan berkata kepada David, David, apakah kamu tahu? Ketika saya sampai di sini, saya mengatakan bahwa saya ingin melihat Anda dan belajar kungfu dari Anda. Apakah mereka tahu nama saya? David terkejut. Ya. Aku juga merasa aneh, bagaimana mereka mengenalmu? Ding Wei berkata di sini, lalu berkata, itu sebabnya aku memanggilmu, hanya untuk memintamu datang dan melihat apakah kamu mengenali mereka. Saya tidak tahu, saya tidak mengenal mereka.
Saya tidak kenal satupun dari mereka. Saat David mengatakan ini, begitu dia menggerakkan kinya, dia segera merasakan bahwa selusin anak muda yang aneh ini memiliki ki yang nyata di tubuh mereka, jelas mereka bukan orang biasa. Bab 160. Kakak Wei, mereka semua prajurit, aku khawatir mereka tidak baik. David berkata kepada Ding Wei seperti ini. Ah, tidak heran kelompok orang ini begitu sombong. Ding Wei terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, sepertinya mereka di sini untuk mencari kesalahan. Aku akan menemui mereka sebentar. David juga merasa bahwa sekelompok orang ini niatnya tidak baik, jadi dia berjalan ke arah mereka. Saya adalah pelatih kepala Akademi Seni Bela Diri Wei Feng Tang, David. David berjalan ke kelompok seniman bela diri muda, memperkenalkan dirinya, dan kemudian bertanya, saya dengar Anda di sini untuk belajar kungfu dari saya. Dengar saat David mengatakan ini, mata para prajurit muda itu langsung tertuju padanya. Kemudian, seorang wanita mengenakan jaket kulit hitam ketat dan celana kulit hitam melangkah keluar dari kelompok prajurit muda, berdiri di depan David, dan menaksirnya. David juga menatapnya. Wanita ini memiliki rambut pendek yang mencapai telinganya, bibir merah dan hidung yang indah, dan sepasang mata phoenix merah panjang bersinar dingin di wajahnya yang halus dan indah. Tingginya sekitar 1,7 meter, dengan sosok ramping. Dan yang paling menarik perhatian adalah sepasang pahanya yang ramping dan lurus, yang lurus dan panjang, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Selain itu, pada pandangan pertama, wanita ini tampak seperti gadis muda berusia 20-an, tetapi pada pandangan kedua, dia penuh dengan pesona wanita dewasa, tetapi dia juga memiliki sikap dingin yang menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Untuk sesaat, David membuat orang bingung tentang usianya. Yang paling istimewa adalah wanita ini memiliki aura dingin dan dingin di sekujur tubuhnya. Orang biasa mungkin tidak menyadari jenis nafas ini, tetapi hanya master sejati yang bisa merasakannya, seperti David. Apa asal-usul wanita ini? Jejak keterkejutan melintas di mata David, dan dia sangat tertarik dengan asal-usul wanita ini. Karena David merasakan bahwa ketampilan wanita ini tidak buruk. Kamu adalah David. Setelah menatap wajah David sebentar, wanita glamor itu mengatakan ini. Dijamin palsu. David mengangguk, menatap wanita glamor itu, dan bertanya padanya dengan sengaja, kamu cukup pandai dalam hal itu, mengapa kamu masih ingin belajar kungfu dariku? Oh, bagaimana kamu tahu bahwa apakah kamu terampil? Wanita glamor itu menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya pada David seperti ini. Aku bisa merasakannya. David tidak menyembunyikan apapun, tetapi mengatakannya secara langsung. Benarkah? Sepertinya kamu benar-benar memiliki banyak keterampilan. Wanita yang dingin dan cantik itu sedikit terkejut, lalu mengatakan sesuatu seperti ini. Tidak apa-apa. David menjawab dengan tenang, dan kemudian bertanya langsung kepada wanita glamor itu, kamu dan kelompok di belakangmu tidak ingin belajar kungfu dariku, kan? Kami di sini untuk belajar kungfu yang sebenarnya, kamu pasti tahu level pelatih kepala, kan? Wanita dingin itu berkata, jadi, kami ingin berdiskusi denganmu dulu. Ayo berdiskusi denganku. David mendengar kata-kata itu dan mencibir, sebenarnya, kamu di sini. Ditendang. Kalau menurutmu begitu, tidak apa-apa. Wanita glamor itu mengaku begitu saja. Saudari Tianjiao, karena dia sudah tahu bahwa kita di sini untuk menendang Kim, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya?
Pada saat ini, seorang pria muda jangkung keluar dari belakang wanita dingin itu, berteriak keras. Hehe. Sepertinya kamu tidak sabar. Mata David tertuju pada pria muda dan kuat itu, dan kemudian bertanya kepadanya, kamu berasal dari sekte mana? HMPH. Jika kamu ingin mengetahui detail dari Laozi, kamu harus menang, biarkan aku bicara. Pria kuat muda itu berteriak, dan berdiri di depan David. Nak, berhenti bicara omong kosong, apakah kamu berani melawanku? Oke. David setuju, dan lalu berkata kepada orang di sebelahnya. Ding Wei berkata, Saudari Wei, tolong beritahu para siswa untuk mengambil video proses kompetisi seni bela diri saya dengannya, dan biarkan siswa belajar dan berkomunikasi di masa depan. Sekelompok orang. Siswa berkata, semua orang mendengar apa yang dikatakan instruktur David. Cepat dan keluarkan ponsel Anda dan bersiap untuk merekam video. Jadi semua siswa di aula seni bela diri Wei Fengtang mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu, menunjuk David dan pria muda dan kuat itu. Pria muda yang kuat memandang David, yang setengah kepala lebih pendek darinya, dan tersenyum menghina. Nak, aku pasti akan memukulmu dengan keras, dan biarkan mereka merekam video untuk belajar dengan giat. Tapi David tersenyum. Berkata kepada pria muda dan kuat itu, hehe, saya meminta mereka untuk merekam video, terutama agar murid-murid saya melihat baik-baik bagaimana saya memukul Anda, seekor burung muda, di seluruh lantai. Brengsek! Lebih sombong dari saya. Wajah pemuda perkasa itu berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berteriak, pergilah ke neraka. Dengan raungan, pemuda perkasa itu tiba-tiba bergegas ke David dengan langkah meluncur, dan langsung meninju. Pukulan ini terlihat sederhana, tetapi sangat kuat dengan angin kencang, sepertinya pemuda dan kuat ini ingin menjatuhkan David dengan satu pukulan. Ekspresi Ding Wei berubah ketika dia melihat ini, karena dia tahu bahwa pria muda dan kuat ini cukup kuat. Jika dia bertemu dengannya, maka hari ini akan berada dalam bahaya. Tapi ekspresi David tenang, melihat serangan sengit dari pria muda dan kuat itu, dia tidak mundur tapi maju, dan tiba-tiba maju selangkah. Keduanya dengan cepat mendekati satu sama lain, hampir bertabrakan satu sama lain. Ada cibiran di sudut mulut pemuda kuat itu, karena dia berlatih kerja keras, dan David ingin menghadapinya secara langsung, yaitu hanya mengejar kematian. Tapi setelah David mendekati pria muda dan kuat itu, dia tiba-tiba menendang keluar, dan kaki kanannya melesat seperti panah terbang. Gerakan ini cepat dan kejam. Ledakan. Tendangan ini mengenai sayap kiri pria muda dan kuat itu. Wow! Pria kuat muda itu berteriak, dan terbang mundur seperti bola. Punggungnya membentur karung pasir yang menggantung dan memantul ke tanah, mengguncang lantai. Kemudian, tubuh pemuda kuat itu mengalami kejang tak sadar seperti sengatan listrik, dan dia pingsan begitu saja. Semua orang di sekitar melihat rambut mereka berdiri tegak. Pria muda dan kuat itu ditendang oleh David. Selain itu, gerakan David cepat, tepat, dan kejam, dan dengan satu gerakan, pria muda dan kuat itu kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan pingsan. Terutama wanita glamor dan kelompok prajurit muda di belakangnya semua tersentak serempak. Mereka semua tahu siapa pemuda kuat itu, dia adalah karakter kejam yang dikenal karena kerja kerasnya. Tapi David menendangnya dengan satu tendangan, tidak ada bedanya dengan orang dewasa yang memukul anak kecil. Level kedua orang itu tidak pada level yang sama. Oke. Setelah beberapa saat terkejut, Ding Wei memimpin dengan bertepuk tangan.
Dia sangat menikmati menontonnya dan merasa sangat segar. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Di bawah kepemimpinan Ding Wei, semua siswa di Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang juga bertepuk tangan, bahkan ada yang meniup peluit. Adegan itu dulunya sangat meriah. Dan setelah wanita glamor itu tertegun sejenak, dia juga menyadari bahwa dia melambai ke beberapa orang di belakang, menyuruh mereka untuk melihat pria muda dan kuat itu, lalu menoleh untuk melihat David dengan mencibir dan berkata, "Saya tidak menyangka pria agung ini museum sebenarnya adalah tempat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Sepertinya kita ceroboh hari ini." David tersenyum, dan menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Aku kewalahan. Itu hanya kecerobohannya sendiri." Wanita dingin itu menatap wajah tersenyum David. Mendengar dia mengucapkan kata-kata seperti itu lagi, wajahnya yang cantik menjadi dingin karena marah. Dia menoleh dan bertanya kepada orang-orang itu, "Bagaimana kabar MAV?" Seseorang segera menjawab, "Masalahnya tidak serius, dia hanya menahan nafas. Tulang rusuk kirinya patah." "Apakah kamu menunjukkan belas kasihan?" Wanita glamor itu menatap David dan bertanya. "Itu benar. Aku tidak punya keluhan atau permusuhan dengannya. Itu hanya duel. Tidak perlu berjuang keras." David mengangguk. Dia merasa bahwa para prajurit muda ini semua harus dalam seni bela diri, dan mereka semua harus memiliki sekte. Oleh karena itu, sebelum mengetahui detail mereka, David tidak ingin bermain keras, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dan David tahu bahwa kelompok prajurit muda ini datang kepadanya terutama untuk bertemu dirinya sendiri untuk sementara waktu, dan tidak ada jalan buntu dengan Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang, kecuali kedua belah pihak benar-benar mematahkan wajah mereka, maka dia tidak akan menahan diri. Oleh karena itu, niat David jelas, yaitu untuk menghalangi para pejuang muda ini. Lagi pula, dia sekarang adalah pelatih kepala Akademi Seni Bela Diri Wei Fengtang, jadi dia tidak bisa membiarkan orang luar menggertaknya. "Dalam hal ini, maka kamu layak untukku," kata wanita glamor itu kepada David. Aku tidak ingin bertengkar dengan wanita," kata David seperti ini. "Kamu memandang rendah wanita." Wajah wanita glamor itu langsung berubah dingin, dan temperamennya sedingin es. David dapat segera merasakan dengan kuat bahwa mata wanita glamor ini penuh dengan obsesi untuk bertarung. Ini adalah semangat juang yang kuat. David tidak pernah menyangka wanita glamor ini akan memancarkan semangat juang yang begitu kuat. "Apakah kamu benar-benar akan melawanku?" David dengan sengaja bertanya pada wanita glamor itu. "Tentu saja." Wanita glamor itu memelototi David. "Tujuan datang ke sini hari ini adalah untuk bertarung denganmu." "Oke." David mengerutkan kening, dan berkata kepada wanita glamor itu, "Kamu ingin bertarung denganku?" "Tidak apa-apa, tapi kami tidak memiliki permusuhan, jadi sebaiknya hentikan itu." "Berhentilah bicara. Omong kosong. Mari kita mulai." Wanita glamor itu berkata dengan suara dingin, lalu berdiri di depan David. Aku melihat tubuhnya sedikit jongkok, tangan kirinya memegang pisau, tangan kanannya melindungi jantungnya, kakinya berdiri terpisah tidak beraturan satu demi satu. David merasa bahwa postur wanita yang dingin dan cantik itu agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat jenis kungfu itu. Ding Wei, yang berada di sebelahnya, mengubah wajahnya saat melihat ini, dan berkata kepada David, "Ini adalah dua karakter kuda penjepit yang tinjuing David." Buat isyarat. "Oh, Wing David." David tiba-tiba tertegun,
tidak heran dia merasa bahwa pose wanita glamor itu akrab, karena dia telah melihat film seri, Ip Man, dan protagonis di dalamnya adalah master besar Wing David Yewen. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, dia juga menggunakan penjepit dua karakter Yang Ma sebagai isyarat. Berbicara tentang dua karakter, Clamping Yang Ma, itu memang merupakan langkah awal standar Wing David. Arti dari Clamping Yang Ma berasal dari kavaleri kuno yang berlari kencang di medan perang. Kuda perang yang baik, seorang prajurit yang baik harus mencapai negara bagian kesatuan manusia dan kuda. Kuda penjepit dua karakter yang adalah keterampilan tumpukan dasar yang unik dari Wing David, dan juga merupakan salah satu kuda-kuda dasar Hongkuan. Sikap kuda semacam ini bersifat ofensif dan defensif, terutama sangat baik dalam pertahanan. Dikatakan bahwa Wing David adalah metode tinju yang diciptakan oleh wanita, diciptakan oleh 5 master Shaolin, dan muridnya Yan Yongchun meneruskan teknik tinju ini. Adapun penjepit dua karakter Yang Ma, Yan Yongchun, seorang gadis dari daerah pegunungan Fujian Selatan, berlatih seni bela diri dengan 5 master pada akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing, dan kemudian menyadarinya setelah menonton ular dan kren saling bertarung. Kekuatan wanita terbatas, jadi tinju memiliki penekanan pada, bergerak secepat kilat, pertahanan tidak bisa ditembus, seperti, kekuatan inci, dan, pukulan lengket, yang semuanya berarti yang lemah mengalahkan yang kuat. Ada cerita seperti itu tentang kuda penjepit dua karakter. Yan Yongchun menikah dengan Liang Bochou di masa lalu pada malam kamar pengantin. Setelah minum 3 kali dan para tamu bubar, Liang Bochou memandang Yan Yongchun dan sangat senang. Mari kita tidur. Yan Yongchun memiliki senyum di wajahnya, dan jatuh di tempat tidur dengan senyum di wajahnya. Dengan lutut bersatu, dia berlatih tong domba dan kuda dua kata ke samping. Liang Bochou tidak punya pilihan selain melompat ke tempat tidur dan berlutut di depan kaki mempelai wanita tidak dapat memisahkannya. Saya tidak punya pilihan selain lari keluar rumah dengan putus asa dan tidur di tanah. Melihat menantu laki-lakinya, ayah mertua tidak tahan, dan diam-diam menuntut Liang Bochou untuk menguraikan rahasia penjepit dua kata. Belakangan, Liang Bochou menggunakan metode ayah tua, mertua untuk mematahkan penjepit dua kata Yan Yongchun. Bab 161. Itu benar, namaku Wei Tianjiao, dan kungfuku adalah Wing David. Wanita glamor itu hanya melaporkan latar belakangnya. Ding Wei di sebelahnya merasakan kelopak matanya berkedut segera setelah mendengar laporan diri Wei Tianjiao, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang halus dan cantik. Karena ketenaran Wei Tianjiao dan latar belakangnya, dapat dikatakan bahwa dia adalah bintang yang terkenal di kalangan generasi muda di arena seni bela diri. Oh, lama sekali. David mengangguk ke Wei Tianjiao dengan wajah tenang, dan kemudian dia berdiri di depan Wei Tianjiao, juga mengadopsi postur yang tidak biasa. Faktanya, David tidak akrab dengan dunia seni bela diri. Kecuali untuk beberapa pemahaman tentang bajiman, dia tidak mengenal orang-orang dari sekolah lain, jadi menurutnya tidak ada yang tidak biasa. Yang disebut kekaguman panjang, di mulutnya lebih karena reputasi Yong David Kuan, bukan Wei Tianjiao sendiri. Melihat ekspresi tenang David, Ding Wei tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri diam-diam, karena dia sangat percaya diri dengan keterampilan David, dan dia juga ingin melihat apakah Wei Tianjiao ini nyata. Tapi ketika Wei Tianjiao mendengar kata-kata David, "Aku sudah lama mengagumimu," matanya membeku dan dia menjadi marah, dan aura sengit tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. David segera merasakan aura Wei Tianjiao, dan mau tidak mau mengangkat alisnya.
Keahlian Wei Tianjiao setidaknya telah mencapai tahap tengah Martial King Realm, dan dia pasti yang terbaik di antara generasi muda seni bela diri. Berani datang dan menendang musuhnya, itu benar-benar memiliki kepercayaan diri. Jika David tidak menembus Golden Core Realm, jika dia menghadapi Wei Tianjiao, dia pasti akan kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit, tapi sekarang dia berada di Golden Core Realm, bisa dikatakan bukan itu dulu, jadi Wei Tianjiao tidak banyak ancaman baginya. Namun, untuk mengetahui level sebenarnya Wei Tianjiao, David hanya menahan napas dan menghadapinya. Oleh karena itu, setelah keduanya membuka postur tubuh mereka tidak segera bertindak, tetapi saling memandang dengan mata memata-matai, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi padat. Nona Wei, kamu adalah seorang wanita dan seorang tamu, jadi aku akan membiarkanmu bergerak terlebih dahulu, kamu yang bergerak. Setelah konfrontasi singkat, David tiba-tiba berkata kepada Wei Tianjiao. Karena David ingin menguji kungfu Wei Tianjiao, dia tidak mau melakukannya terlebih dahulu. HMPH. Yang disebut dari pintu ke pintu selalu menjadi tamu, kita semua adalah tamu yang tidak diundang, dan tamu yang tidak diundang juga adalah tamu. Karena Anda adalah pelatih kepala aula prestise, saya tentu saja tidak dapat membuat para tamu kewalahan, jadi kamu harus mengundang mereka dulu. Wei Tianjiao berkata dengan dingin kepada David berkata begitu. David terkejut ketika mendengar kata-kata itu, Wei Tianjiao sedikit marah, jadi dia tersenyum dan berkata, karena kamu mengatakan itu, maka aku tidak akan sopan. Setelah berbicara, sosok David bergerak, dan dia bergegas ke Wei Tianjiao melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih bahunya. Serangan David sebenarnya hanyalah ujian, dia ingin melihat bagaimana Wei Tianjiao akan meredakan serangannya. Dan Wei Tianjiao masih berdiri diam, hanya menonton dengan tenang, dengan wajah tenang, seolah-olah dia punya rencana. Tepat ketika David hendak meraih bahu kiri Wei Tianjiao, kakinya tiba-tiba menekuk seperti pegas, dan tiba-tiba dengan paksa, tubuh tiba-tiba mundur. Gerakan ini disebut melompat, gerakan Wei Tianjiao alami dan halus, serta kekuatan dan kecepatannya dikuasai dengan baik. Nona Wei, kenapa kamu tidak melawan? Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. David tahu bahwa Wei Tianjiao telah melihat melalui niatnya, jadi dia tersenyum dan mengatakan ini dengan sengaja. Karena aku seorang tamu, aku akan membiarkanmu melakukan 3 trik, silakan lanjutkan. Wei Tianjiao hanya menjawab dengan enteng. Kamu memintaku melakukan 3 trik? Nona Wei, kamu cukup percaya diri. David terkejut, dia tidak menyangka Wei Tianjiao memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan lakukan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Wei Tianjiao menjawab dengan dingin. Oke kalau begitu. David berkata di mulutnya, melompat ke depan seperti kilat, dan bergegas ke Wei Tianjiao dalam sekejap, dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, yang ternyata persis sama seperti sebelumnya. Melihat David mengulangi gerakan aslinya, mata Wei Tianjiao menyipit, dan dia segera menyadari bahwa David ingin menguji detailnya. Sekarang setelah Wei Tianjiao berhenti bersembunyi, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada David. Jadi Wei Tianjiao tidak mundur tetapi maju, menghadapi pendekatan David, tiba-tiba meluncur ke samping, dan naik, kedua kaki mulai mengecilkan persendian dari jari kaki, lalu melipat persendian tumit, dan melangkah menuju istana tengah David. Sisi lutut, membentuk tren, kuda penjepit segitiga, tiba-tiba menghentikan serangan David. Dalam sekejap,
Wei Tianjiao mengambil inisiatif dan memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan dengan gerakan tangan kirinya. Dia menggunakan jembatan lengket untuk menangkap tangan kanan David yang terulur, membuatnya mandek. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, David ingin mundur. Tapi Wei Tianjiao sepertinya berharap David akan mundur, dan segera menunjukkan sosoknya, membuka busurnya dengan tangan kiri dan kanannya, dan bergerak secepat mungkin. Sebagai senapan mesin, tinju Wei Tianjiao sangat cepat bahkan menghasilkan bayangan. David terkejut. Dia tidak menyangka serangan Wei Tianjiao akan begitu ganas, jadi dia hanya bisa melepaskan mesin kinya, dan secara naluriah menggunakan kedua tangannya untuk memblokir serangannya. Segera setelah mesin udara diaktifkan, David memasuki keadaan pikiran ilahi. Dalam keadaan ini, setiap gerakan dari dunia luar dapat dirasakan dengan cepat, dan dia bahkan dapat memprediksi peluang musuh terlebih dahulu, kecuali jika wilayah lawan adalah lebih kuat dari dirinya sendiri. Ledakan! 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 Bang! Dalam sekejap mata, Wei Tianjiao melepaskan ratusan pukulan, dan David menangkap semuanya. Kamu bisa menerima pukulan Jepangku. Keahlian yang bagus. Wei Tianjiao tidak menyangka bahwa David akan dapat menangkap mereka semua di bawah serangan yang begitu padat. Dan aman dan sehat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang dingin. Pukulan Nona Wei sangat cepat. David memuji Wei Tianjiao, jika dia tidak mengaktifkan mesin kinya, dia benar-benar tidak akan mampu menahan serangan Wei Tianjiao. Berhenti bicara omong kosong, ada trik lain. Wei Tianjiao mengingatkan David. David mengangkat alisnya, Wei Tianjiao ini cukup sombong. Jadi David tidak menunjukkan kesopanan apapun kepada Wei Tianjiao, dia menggerakkan tubuhnya, bergegas ke arahnya lagi, mengulurkan tangan kanannya, dan melakukan serangan menyelidik yang sama. Seperti sebelumnya. Melihat David mengulangi gerakan yang sama 3 kali berturut-turut, Wei Tianjiao tidak bisa menahan rasa kesalnya, dia merasa bahwa David tidak memiliki pelajaran dalam melakukannya. Pada saat itu, Wei Tian terkejut, menghindari genggaman David, dan kemudian mengejar seperti anak panah dari tali, bergegas ke David dalam sekejap. Tiba-tiba, Wei Tianjiao mengulurkan tangan kanannya, yang sepertinya tumbuh beberapa inci lebih panjang. Faktanya, itu tidak menjadi lebih lama, kepalan tangan Wei Tianjiao tiba-tiba terbuka, dan buku-buku jari dari 5 jari menonjol secara langsung, yang hanya menambah beberapa inci panjang tinjunya. Mengetahui ada yang tidak beres, David buru-buru memutar pinggangnya, ingin segera mengungsi, tapi sudah terlambat. Bang! 5 buku jari tangan kanan Wei Tianjiao langsung mengenai dada David. Kekuatan yang menusuk hati dengan cepat membelah dada David. David buru-buru mundur beberapa langkah, dan dengan gerakan energi nyata di dantiannya melonjak ke dadanya, dan dia mampu menekan rasa sakit yang menusuk hati. Melihat David mampu menahan pukulannya sendiri, Wei Tianjiao menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi di wajahnya. Oleh karena itu, yang digunakan Wei Tianjiao adalah nirwana terkenal di Wing David, tinju inci. Wing David Chun Quan berisi Chun Jin, yang berarti bahwa kekuatan rahasia terkuat dari Wing David. Chun Jin adalah cara mengekspresikan kekuatan seni bela diri melalui pelatihan internal dan eksternal, yang memusatkan kekuatan pikiran, pernapasan, dan gerakan. Pukulan yang tampaknya sederhana dan langsung sudah cukup untuk menghasilkan kematian yang mengerikan. Selain latar belakang Wei Tianjiao yang tidak biasa, terlebih lagi,
Pengalaman tempurnya yang sebenarnya sangat kaya, jika tidak, di arena seni bela diri di mana yang kuat dihormati, dia tidak akan menjadi pemimpin di antara generasi pejuang yang lebih muda. Salah satu jurus unik Wei Tianjiao adalah tinjunya yang berukuran 1 inci. Ia telah mengalahkan banyak lawan dengan jurus ini, dan dapat dikatakan telah melalui ribuan percobaan. Namun, apa yang tidak diharapkan Wei Tianjiao adalah bahwa David jauh lebih tahan terhadap pukulan daripada yang dia bayangkan. Setelah dipukul 1 inci olehnya, dia hanya mundur beberapa langkah dan terlihat aman dan sehat. "Nona Wei, kamu benar-benar terampil," kata David kepada Wei Tianjiao, dan kemudian berkata kepadanya, "3 gerakan telah berlalu, Nona Wei. Kamu harus mengambil inisiatif untuk menyerang." Wei Tianjiao tidak berbicara. Tiba-tiba sekejap, dia bergegas ke David dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan tangan kanan, dia menyerang posisi Shansong David. Pukulan inci lagi. Menarik. Pikiran David tergerak. Dia telah mempelajari kekuatan tinju inci dari serangan Wei Tianjiao, dan dengan cepat mengintegrasikan makna mendalam di dalamnya. Pada saat itu, David tidak mengelak atau menghindar, dan di satu sisi tubuhnya, seekor naga yang kuat mengibaskan ekornya untuk menemuinya. Naga hiperaktif yang mengibas-ngibaskan ekornya ini adalah salah satu jurus pamungkas dalam 9 jurus gajah naga. Tidak hanya sangat indah, tetapi juga mengandung kekuatan membunuh yang sangat besar. Wei Tianjiao segera menyadari bahwa aura menakutkan seperti gunung menekannya, dan dia ketakutan. Karena Wei Tianjiao tidak menyangka bahwa David tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dan gerakannya sangat indah, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada tinju incinya sendiri. Ketika Wei Tianjiao menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, sudah terlambat, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bekerja keras, berusaha menahan serangan balik David dengan paksa. Kedua belah pihak meledak dalam sekejap. Ledakan! Ledakan! Ah! Wei Tianjiao mendengus, kekuatannya tidak mampu menahan serangan balik David. Dia dikirim terbang sejauh 3 meter oleh kekuatan besar, dan kemudian jatuh ke lantai. Naga goyang ekor David tidak hanya sangat cepat, tetapi juga melenyapkan dan menyerang dapat dikatakan dengan sempurna menafsirkan kebenaran, seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tidak dapat merusak, seni bela diri. Hanya saja David menahan kekuatannya saat dia bergerak, dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, Wei Tianjiao tidak akan jatuh begitu saja ke tanah, tetapi akan mati atau cacat.